Cuman karena di sini kita tidak pernah sekolah hama penyakit, kita tidak tahu. Baca aku pengalaman 10 tahun, meskipun 10 tahun kada tahu formulanya, percuma. Oh, aku sudah 10 tahun berkebun, aku sudah 10 tahun nanam cabai. Gitu kan, aku sudah ahli. Ahli gimana coba? Uang cara pakai SC langsung tuang. SC itu wajib dikocok. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari cara yang benar dalam mencampur pestisida. Jadi supaya pian-pian di sini ketika mencampur obat itu tidak salah, karena ada banyak banget resiko ketika salah dalam pencampuran. Misalnya, ketika terjadi namanya penggumpalan. Nah, berarti kan yang bergumpal tersebut adalah bahan aktifnya. Nah, tergumpal. Sementara yang kita semprotkan itu gumpalan apa air? Air, ya kan? Artinya kalau gumpalannya tertinggal, kemudian misalnya gumpalannya mengapung, mengambang misalnya kan, kemudian yang kita semprotkan itu adalah air, berarti pestisidanya justru tidak tersemprotkan. Sehingga ketika yang kita semprotkan air, maka wajar saja hamanya jadi tidak mati. Jadi artinya di sini supaya jangan terjadi gumpalan dan lain sebagainya, sehingga penyemprotan kita tidak berakhir dengan sia-sia. Bayangkan misalnya kan contoh di sini ada lahan. Misalnya lahan di sini ada sekitar 15 burungan atau kira-kira 4.000 meter persegi misalnya kan. Bayangkan kalau pian menyemprot 4.000 meter persegi di sini ternyata salah dalam pencampuran, berapa coba kira-kira tenaga yang terbuang? Berapa coba biaya yang terbuang, berapa obat yang sudah pian beli akhirnya sia-sia. Banyak banget ruginya. Makanya di sini supaya pian di sini tidak salah nanti dalam mencampur pestisida, ulun akan bekali cara mencampur yang benar. Lalu dasar-dasar kenapa kita mencampur ya kada? Jadi tujuan kita ingin mencampur pestisida itu pertama, supaya sekali jalan ada beberapa hama yang bisa terkendalikan. Sebagai contoh, kita sakit, ya kan? Sakit. Biasanya kan kita ditanya, sakitnya apa? Sakit panas, sakit gigi, dan kemudian sakit perut. Maka dokter tidak mungkin ngasih satu obat, ya tidak? Langsung ngasih beberapa jenis obat, kan seperti itu. Nah, tujuannya apa? Supaya sekali pian di sini minum obat, maka sakit gigi tertangani, panas tertangani, kemudian sakit perut tertangani. Nah, begitu juga dengan kita mencampur obat. Ketika misalnya pian menemukan ada hama ulat, maka ulat bisa tertangani. Ketika ketemu namanya kutu kebul, maka kutu kebul bisa tertangani. Dua jenis hama seperti ulat dan juga kutu kebul bisa ditangani hanya dalam satu kali penyemprotan. Bayangkan kalau pian misalnya hari ini nyemprot kutu kebul, besok nyemprot ulat, berapa kira-kira waktu yang terbuang? Kalau misalnya pian dengan lahan 4.000 meter persegi tersebut membutuhkan misalnya sebanyak 10 tangki deh misalnya kan, misalnya 10 tangki. Nah, satu tangki kita akan menghabiskan selama 30 menit. Ya kan, 30 menit termasuk istirahat. Misalnya kan 30 menit kali 10 tangki. 300 menit. 300 menit dibagi dengan 60 menit 1 jam, ya kan? Berarti pian akan membutuhkan waktu sebanyak 5 jam kalau kada beistirahatan. Dan ulun yakin pian paling 5 tangki istirahat dulu, minum-minum dulu ya kada. Nah, kan di situ. Jadi akhirnya habis waktu sehari. Makanya di sini tujuan kita mencampur adalah supaya ada beberapa hama supaya langsung kita bisa kendalikan. Jadi ada beberapa hama, ada ulat mati. Ada kutu mati. Ada misal lagi jenis semut kah misalnya, atau jangkrik kah, atau orong-orong kah, ujar kita namanya suruk. Jadi supaya ada beberapa hama sekaligus bisa dikendalikan, maka kita akan mencampur namanya pestisida. Nah, yang kedua, tujuan dari mencampur pestisida. Tadi kan hama, ada ulat, ada kutu. Terkadang juga ada hama ulat, ada tanaman kena bercak. Nah, kan berarti ada hama, ada penyakit. Maka tujuan kita mencampur pestisida di sini adalah supaya ulat bisa terkendalikan, penyakit juga bisa kita kendalikan. Makanya di sini kita mencampur 2 pestisida sekaligus. Ada yang namanya insektisida untuk mengendalikan hama jenis ulat, kemudian ada fungisida untuk mengendalikan namanya
jamur. Tujuan mencampur yang pertama tadi untuk mengendalikan sesama hama namun berbeda jenis. Yang kedua untuk mengendalikan hama dan juga penyakit. Kemudian tujuan mencampur yang ketiga, misalnya kita menemukan hama di tempat kita sudah sangat kebal. Aku ujar sudah menggunakan pestisida merek A, tidak mempan. Disemprot pakai B, tidak mempan. Disemprot C, tidak mempan. Dosis padahal sudah sama sesuai dengan takaran. Misalnya takarannya 1 mili per liter. Sementara satu tangki misalnya 15 liter. Berarti berapa mili nih? 15 ya tidak? Padahal sudah disemprot dengan menggunakan 15 mili per liter. Ternyata hamanya tidak mati. Usut demi usut ternyata sudah kebal. Di minggu kemarin juga kita sudah membahas bahwa ada namanya kekebalan genetik. Misalnya kita semprot 100 ekor serangga. Nah dari 100 serangga tiba-tiba ada 95 yang mati. Berarti yang hidup berapa? 5. Nah yang namanya makhluk hidup itu kan pasti akan berkembang biak, ya tidak? Nah dari 5 ekor tersebut pasti kan yang namanya berkembang biaknya kawin, ya kada? Nah ketika kawin maka yang 5 ekor yang tidak mati ketika kita semprot pestisida konsentrasi tinggi di sini kemudian bakalan beranak. Anaknya di sini nanti akan mewarisi kekebalan dari orang tuanya. Sehingga ketika kita semprot anaknya di sini dengan pestisida yang sama dengan dosis yang tinggi, anaknya akan memiliki kemampuan menetralkan racun. Dan mekanismenya sama dengan kita yang kena cacar. Ada yang pernah kena cacar? Nah, orang yang pernah kena cacar waktu kecil, kalau sudah dewasa nggak mungkin kena cacar lagi, ya tidak? Karena cacar itu cuma sekali. Orang yang sudah pernah kena cacar, maka tubuhnya akan membentuk namanya antibodi. Antibodi ini nanti akan menetralkan kalau misalnya ada cacar yang kedua mendekati tubuhnya. Sama juga dengan hama tadi, karena orang tuanya sudah pernah kena tembak pestisida konsentrasi tinggi, anaknya punya kekebalan, disebut dengan antibodi. Nah, antibodi di sini akan menetralkan ketika kita tembakan pestisida lagi. Maka tujuan kita mencampur di sini adalah supaya yang tadinya racun di mana tadi? Sini, ya tidak? Lambung atau pencernaannya tadi kebal, kemudian kita tambahkan selain dari racun lambung, kita tambahkan juga racun saraf. Jadi ketika yang diserang bukan cuma lambungnya aja, tapi lambung dan saraf. Saraf itu di mana? Makanya kan ada orang saraf, ya kada? Nah, aja saraf. Nah, berarti saraf itu di mana? Nah, jadi yang diserang di sini dan di sini. Nah, maka dari itu tujuan dari pencampuran di sini adalah untuk meningkatkan kemampuan hama untuk bisa dikendalikan. Nah, resikonya adalah biaya jadi akan semakin bengkak, semakin banyak. Maka dari itu supaya pian di sini tidak salah, karena kan 2 pestisida, 1 pestisida harganya 50.000, kalau 2 berarti 100. Kalau salah campur, justru nanti akan jadi masalah. Sebagai contoh Pak Arif waktu beberapa sebelum dia mengikuti kursus tani seperti ini, ya kan? Mengikuti kursus tani seperti ini, asal campur. Lalu ruginya berapa? Duit rugi. Nyamprot rugi. Waktu rugi, tanaman rugi. Kenapa? Kada mampan. Nah, makanya lah ulun kumpulkan pian di sini supaya belajar bujur-bujur. Karena orang yang mau belajar di sini insya Allah akan terhindar dari resiko kerugian. Bahkan ulun berani mengganti waktu pian. Kalau misalnya bahajak rugi 50.000, aku ada begawi misalnya kan, dengan datang di sini ulun ganti bila memang kada bermanfaat. Nah, kembali lagi ke pencampuran. Jadi artinya di sini supaya pian kada rugi dalam pencampuran. Makanya ilmu ini ulun bekali. Dalam pencampuran pestisida, nah dikenal dengan 2 hal. Namanya efek sinergis dan yang kedua namanya efek antagonis. Sinergis artinya saling menguatkan. Di mana ketika A dicampur dan B, maka dia saling menyerang, saling menguatkan. Tapi ada yang sifatnya antagonis, di mana saling melemahkan. Jadi yang namanya sinergis, antagonis. Sinergis di sini artinya saling menguatkan, saling menyerang. Kemudian yang di sini namanya antagonis, di sini saling melemahkan. Nah, kita di sini kepengen supaya saling menguatkan.
ulun akan kembali ke materi kita sebelumnya bahwa yang namanya setiap dari pestisida itu pasti ada kodenya. Jadi di minggu kemarin bagi yang hadir gitu kan sudah mempelajari bahwa untuk menciptakan efek sinergis maka kita harus melakukan pencampuran tersebut yang berbeda kodenya. Dimana pian coba lihat di bagian trips. Nah, di sini ada kan tulisan di sini kode cara kerja, ya kan, kode cara kerja. Nah, kode cara kerja misalnya contoh abamectin, ini Demulis. Bahan aktifnya abamectin. Nah, di sini ada tertulis kode cara kerja 6. Maka Anda tidak boleh mencampur yang sama juga kodenya 6. Maka kalau misalnya di sini kodenya abamectin 6, maka campurnya jangan 6. Campurlah misalnya kalau mau mencampur, maka campurlah yang berbeda dari 6. Nah, misalnya 1B boleh, 2A boleh, tapi jangan 6. Kalau misalnya lagi mau campur, boleh tidak Pak dicampur dengan alfa sipermetrin? Nah, jawabannya boleh. Kenapa? Karena alfa sipermetrin itu golongan 3A. Boleh. Tapi kalau misalnya beta sipermetrin golongan 3A dicampur dengan alfa sipermetrin golongan 3A, tidak boleh. Patokannya cuma itu. Kalau misalnya lagi dimetoat ini kanon. Kanon di sini 1B. Maka kanon supaya tambah kuat, boleh tidak Pak dicampur dengan propenopos kurakron? Saya bilang tidak boleh. Kenapa? Karena dimetoat 1B, propenopos 1B. Maka kanon jangan dicampur sama kurakron. Mudah tidak? Mudah. Kemudian lagi misalnya Anda pakai upload bupropion, dilihat oh ternyata 16. Bolehkah ada upload dicampur sama Winder? Imidacloprid golongan 4A. Winder golongan 4A. Upload golongan 16. Bolehkah ada dicampur? Boleh. Jadi yang Anda tembakkan, upload itu menyerang bagian tertentu, Winder menyerang bagian lain. Maka akhirnya mereka jadi bekerja sama buat menyerang hamanya. Lebih cepat matinya. Nah, lalu mungkin bertanya, lah Bapak ini mengajari pecampur. Kalau misalnya satu aja bagaimana? Ya kalau satu bisa mati ya ngapain dua, ya tidak? Nah, tujuan di sini adalah siapa tahu ada hamanya di sini ternyata sudah tidak bisa dimatikan, sudah sangat kebal. Maka silahkan pian mencampur. Tapi kalau satu aja mati ya ngapain dua? Kan begitu. Nah, jadi silahkan kalau mau campur tuh patokannya di sini. Nah, ada golongan 4, ada golongan 6, ada 3A di sini kan. Kemudian ada 4A, kemudian ada 16 dan lain sebagainya itu ada. Silakan ini difotokopi nanti. Kemudian lagi kita ke ulat grayak. Nah, ulat grayak kalau misalnya saya pakai metomil, mereknya Dangke. Bolehkah ada Dangke kita campur sama Dermabas? Dangke berarti kan metomil ya tidak? Metomil di sini 1A. Sementara Dermabas bahan aktifnya BPMC apa? 1A. Maka Dermabas dengan metomil tidak boleh dicampur. Kemudian ini lagi yang perlu Anda pahami. Meskipun ada tulisan 1A. Nah, 1A, kemudian ada tulisan 1B juga sama, jangan dicampur 1A dan 1B karena masih golongan 1. Jadi meskipun misalnya contoh nih 1B ini Acefat. Misalnya Anda pakai Avate, Anda campur dengan Dangke, 1A tidak boleh karena sama golongan 1 meskipun beda kelas. Ada kelas 1A, ada kelas 1B kekanakan, kan tetap kelas 1 ya kada. Meskipun kan dia ke 1A, ada 1B, bedanya cuman yang membedakan cuman AB. Kenapa? Karena dibedakan AB itu karena terlalu banyak muridnya ya kada. Bayangkan coba kalau kekanakan, kalau anak-anak orangnya 50, campur jadi satu kelas 1 yakin ribut. Ya kada, makanya akhirnya dibagi jadi masing-masing 25. Nah, jadi akhirnya ada kekanakan kelas 1A, ada akhirnya kekanakan kelas 1B, tapi sama mereka berdua tetap kelas 1. Nah, itu ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi meskipun ada 1A, kemudian ada 1B, tidak boleh dicampur. Kenapa? Karena sama-sama kelas 1. Kemudian lagi di sini ada bahan aktif namanya lambda sihalotrin, mereknya Alika. Nah, boleh tidak saya campur dengan Danke? Danke tadi 1A. Nah, sementara Alika 3A, boleh tidak dicampur? Boleh. Nah, kayak gitu. Ya, patokannya gampang kok. Kayak gitu aja patokannya. Jadi di sini supaya Anda jangan salah.
Kayak gitu. Karena sering banget kita kejadian A, B, C campur, aduk, akhirnya bergumpal. Pestisidanya naik, berarti bawahnya apa? Banyu, bawahnya air. Berarti yang ada semprotkan pertama apa? Air. Kayak apa mau mati coba. Cuman yang jadi masalah adalah semprotan terakhir. Apa yang terjadi kalau misalnya nih kita semprot sudah mau habis? Maka bahan aktif yang menggumpal pertama bisa jadi akan menyumbat nozzle. Karena bayangkan bulatan-bulatan, partikel besar. Sementara lubang nozzle, tahu nozzle kan? Lubang nozzle itu besar apa kecil? Kecil. Oh, lubangnya kecil segini, kita masukin segini, bisa masuk tidak? Tidak, akhirnya menyumbat nozzle. Apa yang terjadi kalau nozzle tersumbat? Akhirnya pompanya nangis, ngong, ya tidak? Berusaha buat mengeluarkan di sini, sementara kan kada bisa, lubangnya terlalu kecil. Partikelnya terlalu besar, pompanya akhirnya bekerja ekstra, pompa yang akhirnya rusak. Ketika rusak berapa kita kerugian? 200.000 nukar pompa. Itu lagi. Karena banyak banget kerugiannya kalau pian di sini salah mencampur. Ya ada. Kemudian ada lagi syarat yang kedua. Tadi syarat pertama ya pencampuran itu berdasarkan kode. Kemudian ada lagi syarat kedua, pencampuran itu ternyata berdasarkan formulasi. Apa itu formulasi? Bagaimana pestisida ini dibentuk? Sebagai contoh, ini mereknya apa? Bion. Ini tulisannya apa? 1/48 WP. Nah, apa itu WP? Nah, WP ini adalah pestisida yang berbentuk tepung. Wettable powder singkatannya WP. Jadi tepung yang bisa dibasahi. Artinya di sini berbentuknya tepung, makanya bentuk padatan. Jadi WP ini ada kode, ada artinya. Jadi bila WP, semua yang bentuk WP itu pasti bentuknya adalah tepung. Apa kira-kira selain dari Bion yang ada bentuk tepung? Antrakol, bentuknya WP. Antila, bentuknya WP. Nah, insektisida apa yang bentuk tepung? Dangke, bentuknya tepung. Nah, ya tidak? Kayak gitu. Kemudian lagi selain dari dangke yang bentuk tepung, kemudian lanet, tulisannya lanate, ya tidak? Nah, kan itu juga bentuknya tepung. Nah, lanate itu adalah metomil. Kita campur dengan dangke, ya sama pada metomil. Ya, ada WP. WP ini artinya wettable powder atau bubuk atau bubukan tepung. Di mana bubuk ini kalau kita aplikasikan itu wajib dicampur dengan air. Nah, jadi yang namanya WP ini wajib dicampur dengan air. Nah, selanjutnya ada pestisida lagi tulisannya SC. Nah, SC contohnya Topsin SC. Kemudian tahu Pirtaco tuh SC. Di mana yang namanya SC itu bentuknya cairan kental yang mengandung partikel padat yang sudah dicampur duluan oleh pabrikan. Nah, di mana pestisida golongan SC, contoh kayak tadi apa? Pirtaco. Kemudian kalau obat blas, apa? Pilia itu SC. Nah, semua yang golongan SC sebelum digunakan, ini banyak banget yang salah. Semua bentuk SC kalau digunakan, sebelum digunakan wajib dikocok. Nah, semua bentuk SC sebelum dipakai wajib dikocok. Kenapa? Karena kalau tidak dikocok bahan aktifnya masih ngendap. Kalau Anda tuang pertama bukan bahan aktif. Kenapa banyak banget yang salah? Kenapa hama kada mati? Kenapa penyakit tidak bisa dikendalikan? Karena sebelum dipakai tidak dikocok, bahan aktifnya masih di bawah. Bahkan ada kan tulisan dokter di sana kan ditulis kocok dulu, ada? Nah, kan begitu. Ya sama juga. Cuman karena di sini kita tidak pernah sekolah hama penyakit, kita tidak tahu. Baca aku pengalaman 10 tahun, meskipun 10 tahun kada tahu formulanya, percuma. Oh, aku sudah 10 tahun berkebun, aku sudah 10 tahun nanam cabai. Gitu kan, aku sudah ahli. Ahli gimana coba? Uang cara pakai SC langsung tuang. SC itu wajib dikocok. Nah, ya. Baru tahu kan? Nah, itu. Jadi bermanfaat kan sekolah seperti ini. Ya, pian setelah ini jangan lagi Anda langsung beli aja. Jangan langsung pakai, tapi lihat-lihat dulu apa kodenya. Jadi kalau kodenya adalah SC,
berarti pestisida tersebut wajib dikocok dulu. Kemudian setelah SC ada lagi tulisannya SP. SP juga sama dengan WP, dia berbentuk bubukan yang juga mudah larut di dalam air. Penggunaannya bagaimana? Tidak dikocok tidak? Yang namanya bubukan buat apa dikocok? Nah, kemudian yang nomor 4 ada namanya EC. Contohnya apa? Ini tadi dimolis. Kemudian di metode yang tadi kanon. Kanon apa? Nah, jadi apa itu EC? Yang namanya EC itu bahan dasarnya adalah minyak. Semua bahan yang ada tulisan EC itu dibuat dari minyak. Jadi singkatannya adalah emulsifiable concentrat. Bahannya adalah minyak. Kan harusnya yang namanya minyak dicampur dengan air tidak bisa tercampur. Cuman karena ada bahan pengemulsi, namanya bahan pengemulsi, akhirnya minyak tersebut bisa tercampur dengan air. Nah itu, jadi semua yang ada tulisan EC itu berbahan minyak. Nah kemudian yang selanjutnya ada lagi namanya WG. WG itu namanya water granule. Berbentuk padatan yang ketika kita larutkan dalam air kemudian kita aduk, maka dia bakalan larut. Tapi yang namanya WG, ya water granule, namanya bentuk butiran. Gula itu bentuknya apa? Butiran. Tidak akan larut kalau tidak kita aduk. Artinya apa? Kalau Anda menggunakan pestisida yang tulisannya WG, maka pengadukan harus lama. Bayangkan kalau kita bikin teh, madok cuman ceret, larut tidak? Tidak. Kan bikin teh, masukin gula, aduk 2 kali, cet, larut tidak? Tidak. Jadi semua yang ada tulisan WG atau water granule itu wajib diaduk lebih lama. Dan yang terakhir ada tulisan namanya GR. Puradan 3GR, ya tidak? Nah, GR artinya adalah butiran yang tidak larut di dalam air. Nah, karena namanya GR itu memang tidak dianjurkan untuk dilarutkan dalam air. Karena biar bagaimanapun tidak akan pernah bisa larut. Jadi yang namanya GR itu tujuannya adalah hanya untuk ditaburkan, tidak untuk dilarutkan. Karena formulasi GR biar bagaimanapun kita pakai air panas tetap tidak akan larut. Jadi tadi ada WP, kemudian ada SC, kemudian ada SP, ada EC, contohnya apa? Kanon. Kemudian WG, kemudian ada GR. Nah, lalu silahkan Anda lihat ke kertas masing-masing. Jadi ada tulisan pestisida A, ada tulisan pestisida B, ada tulisan keterangan. Nah, yang pertama, kolom pertama ada tulisan larut air. Ada AS, ada SL, ada apa lagi? SP, lalu SC, kemudian WSC dan SG. Maka kalau kita campurkan dengan sesama AS, SL, SP, SC, WSC dan SG, maka sebaiknya jangan. Kenapa? Karena ya tadi kan bahan aktifnya SC itu kalau kita tidak kocok, maka dia tidak akan larut sempurna, tidak akan menyebar sempurna, tidak akan rata. Kita campur dengan sesama SC lagi, berarti sebetulnya kita hanya akan memperlama proses pengocokan. Nah, artinya setelah Anda lihat di sini kalau ada SC dengan SC jangan dicampurkan. Lalu kolom yang kedua, apa Pak? Yang di bawah pestisida A yang kedua. Larut air, ada apa lagi? AS, SP, lalu nah, pestisida B, tidak larut air atau suspensi. Berarti WP, F, WDG, DF. Keterangannya apa? Boleh dicampur. Nah, dan bahkan kalau Anda mencampur filia. Ya, filia. Filia tadi apa? SC. Dicampur dengan bion boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena SC dengan WP. Nah, kayak gitu ya. Gampang kok sebetulnya. Nah, boleh. Dan kita apa tadi? Pupuk. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi pestisida A yang nomor 3 apa Pak?
larut air dalam kurung AS, SL, SP, SC, WSC. Sebelahnya apa pestisida B? Emulsi. EC, E dan EW. Itu keterangannya apa? Boleh dicampur. Jadi kalau Anda pakai demolis bercampur winder bubuk, boleh. Kemudian seperti demolis EC, Anda campur dengan ini fungisida topsin. Topsin itu SC, boleh. Lalu nomor 4, pestisida A apa? Air. Atau suspensi. Berarti WP, F, WDG dan DF. Kita campur dengan tidak larut air atau suspensi lagi, WP, F dan WDG. Keterangannya apa? Boleh dicampur. Jadi artinya kalau Anda pakai bubukan dicampur dengan bubukan itu boleh. Makanya sering ya orang tanyakan, Pak, winder tuh baik nukar yang cair kah yang bubuk? Saya bilang silakan yang bubuk aja. Lah kenapa Pak? Lah kan pian bercampur. Lah kan kalau pian mestinya pakai winder cair itu bahan aktif formulasinya EC. Nah EC, nah sebaiknya jangan dicampur dengan sesama EC. Lihat paling bawah. Nah EC ya kan di pestisida A. Kemudian dicampur dengan EC pestisida B. Apa? Keterangannya hindari pencampuran. Jadi demolis dengan panon tidak dianjurkan nyampur. Nah mungkin alasannya kenapa? Kan gitu ya. Anda bertanya mungkin kenapa EC dengan EC tidak dianjurkan dicampur? Seperti yang saya bilang, pestisida yang formulasinya adalah EC, bahan pembuatnya adalah minyak. Minyak Anda campur dengan minyak, kalau zat pengemulsinya tidak kuat, maka apa yang terjadi? Akan ada sebagian yang tidak larut dalam air. Akhirnya pestisidanya ke atas, yang di bawah apa? Air, banyu. Makanya yang kita semprot cuman banyu. Lalu mungkin sampai di sini Anda bertanya gitu kan, Majar setelah belajar di sini jadi tambah ribet. Bukan tambah ribet, tapi hanya ingin mengefektifkan kerjaan Anda. Lah kalau Anda sudah punya ini ya nggak bakal ribet lagi. Artinya Anda punya ini, Anda punya ini. Udah. Jadi artinya di sini kalau Anda misalnya mau nyampur, kan yang ini yang nomor 5, WP dengan EC boleh tidak? Boleh, silakan. WP dengan WP boleh, silakan. Tapi SC dengan SC jangan. EC dengan EC jangan. Tapi WP dengan WP boleh. Makanya di sini setelah belajar di sini kalau bisa, nah yang sering Anda beli itu adalah pestisida yang berbentuk bubukan saja. Itu lebih aman kalau mau dicampur. Tapi kalau aplikasi tunggal silahkan aplikasikan yang berbentuk EC, berbentuk SC silahkan. Tapi kalau Anda nanti mau nyampur, carilah kawannya yang bentuk bubukan. EC campur WP boleh tidak? Boleh. SC dicampur WP boleh tidak? Boleh. WP campur WP boleh tidak? Boleh. Artinya di sini kawannya itu harusnya adalah bubukan. Jadi kalau Anda nanti punya cairan, atau Anda punya bahan minyak, atau Anda sebelumnya sudah punya bubukan, hendak mengawani, mau carikan kawan, supaya sekali aplikasi 2 pestisida langsung tertembakkan, atau 3 pestisida langsung tertembakkan, maka kawannya ini carilah yang bentuk bubukan aja. Itu paling aman sudah, silahkan buktikan sendiri. Karena kalau sesama minyak kita campur, bahan pengemulsinya tidak mampu menyatukan antara minyaknya dengan air, yang terjadi akan ada minyak yang mengapung di atas. Makanya kadang di atas ada warna pelangi. Nah, warna pelangi berarti sebetulnya pestisida bahan pengemulsinya tidak mampu menyatukan minyak tersebut. Kan sering kan melihat pelangi. Nah itu sebetulnya yang terjadi kan, Anda sudah sering mempraktikkan. Cuman kadang sadar kalau itu belum tepat. Saya pun aplikasi ketika saya nanam, ketika saya aplikasi langsung ke lahan, saya juga nyampur. Tapi setelah saya tahu bahwa saya mau nyampur, maka kawannya ini harus bubukan. Udah. Nah jadi materi kita hari ini, nah cukup di sini. Yaitu supaya pian jangan salah, silahkan Anda berpatokan pencampuran dengan tabel yang saya bagikan masing-masing. Jadi obatnya ada di sini. Nah, obatnya ada di sini, daftar obat atau daftar pestisidanya ada di sini.
Kemudian patokan pencampurnya ada di sini. Ulun ingat banget apa yang dikatakan Pak Arif. Ulun pai sudah mungkin 7 tahun sudah mencampur. Kan pengalaman beliau 7 tahun. Cuma pengalaman yang salah. Nah, jadi itu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi kira tetakunan. Itu pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat kesampian. Ulun akhirin ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.